Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srahli sadri wa yazirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian, wabil khusus Bapak Laksamana Gunawan. Saya jadi ingat Jenderal, kemarin ada santri saya daftar jadi tentara, tapi ditolak. Saya tanya panitianya, kenapa santri saya ditolak? Mohon maaf Gus, santri Gus Miftah nggak bisa jadi tentara karena giginya jelek. Akhirnya panitianya saya telepon, mohon izin komandan, setahu saya tentara itu besok tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan bacakan hadisnya, nanti akan diterjemahkan oleh Kuntet. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Artinya Kuntet. Sopo wong ning alam donya. Artine, Pak. Artine. Lah iya. Artine hadis kuwi mau lho, Tet. Artine hadis kowe iso nganu dhewe lho. Rasulullah. Kowe ngawur kene kek salahne aku. Iso apa ora kowe? Iso apa ora? Kowe iso apa ora? Mundur. Kowe iso apa ora? Mboten. Mundur. Ngisin. Melu guse pirang-pirang nyangan kok iso. Lah kowe mundur nyapa? Ayo ora iso. Jenengan mawon, Mbak. Mangke kelentu malahan. Jenengan mawon. Wong kok ya tur-turan gayamu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasar. Perbandingannya antara pasar dan masjid. Apa buktinya? Masjid lebih baik dibandingkan pasar. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid. Masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Pertanyaannya begini. Apakah memang pasar sejelek itu? Sebenarnya nggih mboten. Hadis ini adalah merupakan tantangan bagi orang pasar supaya menjadikan pasar tidak menjadi tempat terburuk. Apa yang buruk dari pasar dan apa yang baik dari masjid? Kita lihat. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajidua. Kenapa yang dikatakan tempat terbaik itu adalah masjid? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah taat. Mila nyuwun sewu. Onone wong lak ning jero masjid niku mesti ngibadah. Ora ana kok ning jero masjid main kartu apa meneh remi. Enten apa mboten? Enggak ada. Makanya hari ini kita bersyukur Pak Gunawan gawe masjid. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ono tamune ketok kamulyane. Pak Laksamana Gunawan hari ini tamunya sebanyak ini. Kelihatan kewibawaannya. Tamunya banyak. Nggih. Dia sudah bangga. Ini karena saya. Salah kayak teko ora mergo awakmu, mergo kowe ngundang aku tak kandhani. Oh iya ya. Mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra tau ono tamune, ora ono wibawane, tamu ra disuguh nyelekutis. Mila ana tamu langsung disuguh. Duwene degan tamune didegani, duwene wedang tamune diwedangi. Ngelocop.
Duwene kopi tamune Dikopeni. duwene susu tamune Tumbas Indomaret. gaweke susu. Susu, gaweke susu, Bu. Nah, kalau kemuliaan rumah ada tamu dan kemuliaan tamu ketika disuguh, mulyane kampung yen ono masjide, mulyane masjid yen ono jamaah. Mila kanjeng Nabi dawuh, orang yang barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin. Mila berarti Pak Gunawan ki wis duwe omah ning surga. Mila didongake muga-muga Pak Gunawan mlebu surga dhisik dhewe. Berangkat bar pengajian. Rasido amin. Nah, coba dilihat. Bagaimana kemudian hari ini masjid itu tidak hanya menjadi simbol agama, tapi juga menjadi simbol budaya, simbol sosial, simbol pendidikan. Masjid sebagai pusat ibadah, ya 5 waktu. Bahkan hari ini masjid menjadi pusat sosial dan budaya. Buktinya apa? Kalau ada orang mati diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia setelah ndagel di Tulungagung. Saudara Kuntet. Sabar bro, sabar bro. Sabar. Iki mung contoh, Pak. Mung contoh, Tet. Contoh, enggak tenanan. Contoh nek liwat ngene donga tenanan kuwi. Oh, contoh, Pak, contoh, sumpah Iki contoh. kuntet B. B. Oh, B to. Awakmu A to. WA kuwi. Padahal Kuntet B iki Kuntet bosok. Sok. Hengki. Kuntet karo Percil iki umure tua sapa? Tua Pak Kuntet. tua sapa? Tua Kuntet. Nggih. Mireng ngono, Tet. Nggih. Mati kuwi syaraté ra kudu tuwa, mati kuwi syaraté ra kudu lara. Nggih. Mila senajan to Percil luwih enom tinimbang awakmu, Kuntet luwih tua tinimbang Percil, Nggih. bisa jadi yang mati Kuntet dulu. Ngrungokne penak jariku kono lho, Cil. Contoh. Contoh. Ya udah kita doakan, mudah-mudahan Pak Kuntet panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Kuntet hidup sendiri. Lah, wes saiki melok dalang sapa kowe lek wis kabeh mati. Lembora. Pak Eko yo silang. Lha tingak-tingak. Pak Eko ya wis ilang apa Pak Eko? Hilang kabeh Hilang sak donya. kabeh. Hajal kowe nutuk dhewe, ndagel dhewe, guyu dhewe, kesel kowe malahan. Wis to manut kanca-kancane. Maka hari ini mohon maaf. Masjid dibangun jelas asasnya adalah takwa. Asasuhat takwa. Artinya apa? Orang yang memakmurkan masjid tidak perlu diragukan ketakwaannya. Bapak Ibu, saya punya teman. Seorang preman yang dulu ketika saya mulai ngaji di lokalisasi Pak. Itu pernah ngancam saya dengan pistolnya. Saya itu dalam sejarah diancam pakai pistol 3 kali jenderal. Mau ditodong kepala saya, mau dibunuh. Gara-gara saya ngaji di lokalisasi. Ketika saya berdakwah bersama para begengge. Tapi tenang deh, demi Allah, demi Rasulullah. Nggih, pripun, Pak? Saya tidak pernah memanggil Gimana? mereka begengge atau lonte atau WTS di hadapan mereka. Terus Jadi gimana? kalau saya pengajian bersama mereka hanya saya panggil mbak-mbak yang saya hormati. Kan gak mungkin aku pengajian bersama mereka, para begengge rahimakumullah, gak mungkin. Iya, iya. Nggih. Nah, yang mau saya ceritakan bukan insiden penembakannya Pak Gunawan. Tapi apa? Preman yang mau nembak saya ini namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Panggilannya Gunjek. Bapak Ibu tahu sebelum beliau meninggal dunia. Beliau berkesempatan membangun 3 buah masjid. Preman Pak bangun 3 masjid. Saya di Jakarta punya preman besar. Premannya Tanah Abang. Namanya siapa? Hercules. Punya anggota di Jabodetabek 1 juta orang pakai anggota KTA. Anda tahu, sudah sekian masjid yang beliau bangun. Orang yang memakmurkan masjid yakin adalah orang yang punya iman. Iman kepada siapa? Billah, kepada Allah. Makanya hari ini saya tidak meragukan keimanan Pak Gunawan. Loh, saya ingatkan loh Bapak Ibu. Ciri orang Islam itu kan bisa dilihat secara fisik. Iki kok mikir mau tamati ngopo to iki? Pun nyantai Pak, nyantai. Iki suwe-suwe Pun. ajar loh. Pun. Aku ora trimo lho. Mosok mikir pelawak luwih apik daripada kiai. Pun. Aku emosi iki. Bah.
Mas. Kowe kok nyekel deganku ki ya ngopo ya? Kok kene nesu malah tekan mbok obe. Timbangane ceblok diobah-obah ngene lho ora bae. Ngedangi ape Iki jatahku. Timbangane ceblok tak ngrunokne. Lah, ndek kenane nang Bojonegoro mbok sedot. Ya mumpung ora noleh. Kok gendeng kowe iki. Bareng Wong aku ki emosi karo tukang sono kowe malah ngamanke degan. timbangane ceblok lho, Bah. Kuwi jenenge jagat sembung bawa golok. Napa niku? Enggak nyambung blok. Timbangane ceblok ora keomben. Telung bengi tak ombe dhewe. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan ciri-ciri. Wong sing duwe iman karo Gusti Allah niku wong sing gelem makmurke masjid. Persoalannya begini Pak Gunawan, orang itu kalau bangun masjid pasti jadi. Yang menjadi problem adalah memakmurkan masjid. Maka tugas Pak Gunawan belum selesai. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga, tetapi tidak bisa menempatinya dan memasukinya. Siapa mereka? Orang yang membangun masjid di dunia dan dia tidak bisa memakmurkannya. Makanya tugas selanjutnya Pak Gunawan, pilih pengurus takmir yang bagus. Saya kadang-kadang ngelus jodoh, banyak masjid dibangun oleh orang NU atau banyak masjid dibangun oleh uang APBD, tetapi takmirnya orang Wahabi yang tidak kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tugas selanjutnya Pak Gunawan, gundul tapi menawan. Nah, saya melihat hari ini banyak masjid yang megah, tetapi kosong jamaah. Kenapa? Karena salah pemilihan takmir. Contoh Bapak Ibu, ini sering banget saya contohkan Pak Gunawan. Bagaimana takmir itu punya kebijakan yang kadang-kadang gak keren. Saya pengajian pagi hari Minggu di Jepara. Jam 9 selesai, jam 10 saya lewat jalan di Jepara. Kebetulan saya mau sholat duha, perut saya mules. Saya mampir masjid. Pengen sholat duha, Pak. Mampir masjid, sekaligus sholat duha, mampir BAB di toilet. Begitu saya mau masuk toilet, toiletnya dikunci. Di kejauhan saya lihat penjaga masjid, saya bilang, mohon izin Mas, saya mau ke toilet, bisa nggak dibuka? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, toiletnya dibuka nanti jam 12 pas adzan duhur. Aku kebelet ngising jam 10, kon ngenteni bukaan toilet jam 12. Lak selak jebol kuwi pertahananku. Nggih. Makanya coba sekarang Anda lihat, kenapa SPBU pom bensin itu jauh lebih ramai dibandingkan masjid. Karena di pom bensin SPBU toilet terbuka 24 jam. Banyak masjid dibangun toiletnya ditutup. Alasannya apa? Alah nanti cuma numpang ke toilet tok gak ikut sholat. Anda salah. Orang nulungi kebelet ngising. Mau sedia ke WC, wih pahalane gede Pak. Ini kebijakan yang tidak manusiawi. Makanya takmir itu tugasnya apa? Memakmurkan masjid. Lah sekarang takmir berusaha ikhtiar bagaimana masjid menjadi ramai. Satu, saya tadi bilang Pak, toilet dibuka 24 jam. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak humanis, contoh. Dalam masjid ditulisi, dilarang tidur di masjid. Ketika saya tanya, alasannya apa? Alasannya khawatir nanti kalau adzan, dia tetap tidur, gak ikut sholat. Gak masalah Pak Gunawan. Kalau waktunya sholat, yang tidur tidak bangun gampang. Sekalian disolatkan. Repot amat. Gitu loh. Saya kalau di Madinah itu tidurnya di masjid nyaman. Gak ada larangan dari askar. Boleh-boleh saja. Pak, Bu, saya itu produk masjid. Dulu saya SD tidurnya di masjid. Dulu belum ada PLN. Belum ada Petromak, sentir. Kalau di sini namanya apa? Uble. Oblek, Pak. Saya tidur ditemani uble. Begitu bangun irunge ireng kabeh. Gue Cik, ngalami zaman gue kali. Tesik. Uble. Nggih. Saya ingat zaman dulu pakai uble. Oblek leres.
Saya kuliah di Jogja. Di masjid yang saya bilang sebagai James Bond. Jaga masjid dan kebon. 4 tahun setengah Pak saya jaga masjid. Tujuannya apa? 1, karena saya nggak kuat bayar kos. Nomor 2, saya pengen menjaga sholat saya.